Harusnya ku malam ini tiada rasakan sendiri. Jikalau saja dulu aku setia. Seandainya kau kini dapat mendengar pinta maafku, sayang, maafkan diriku. Ketemu lagi kita di Playboy Zaman Now, kamu terciduk. Oke, kita sekarang bersama seorang klien, namanya adalah Rani. Oke, Rani, tujuan lo datang sini adalah lo pengen membuktikan sesuatu tentang sesuatu yang lo curigain dari cowok lo ya? Ya, jadi sebenarnya emang saya ini pacaran udah lama kok, kita pacaran udah jauh lah, udah kenal keluarga satu sama lain. Sampai akhirnya di berapa minggu yang lalu, sekitar 2 minggu yang lalu, dia tiba-tiba hilang gitu. Hilang? Hilang. Sebenarnya emang kita lebih ke karena selera musik kita yang beda. Dia bilang gitu ke saya. Oh, selera musik berbeda jadi ribut? Saya sih ya nggak bisa terima dong mas, maksudnya masa aja dia bisa bandingin ke situ. Emang lo suka musik apa? Dangdut. Lo suka dangdut? Dia nggak suka. Dia nggak suka? Dia lebih ke jazz. Lebih ke jazz. Itu apa maksudnya? Selera musik beda gitu jadi ribut? Nah, Cuma gara-gara gitu? Kadang kita ribut emang karena hal itu. Cuma di satu sisi, saya nemuin nih. Klien kita kali ini melaporkan cowoknya yang sudah tidak bisa dihubungi lagi. Dia curiga karena dia menemukan tank top alias baju seorang wanita di tempat sang pacar. Oke, baju cewek ya, tank top ya. Oh, tank top. Oke. Oke. Cowok lo namanya siapa? Fikri. Fikri, oke. Sempat tanyain nggak, ini barangnya siapa? Masalahnya dia saya hubungin nggak bisa-bisa mas. Saya mencoba menelepon nomor si cowok tersebut. Siapa tahu kalau dari nomor asing dia ngangkat. Artinya kan kalau misalnya saya telepon dia ngangkat, emang dia nggak mau ngangkat telepon ceweknya. Coba telepon, nggak diangkat. Jessica coba telepon, nggak diangkat. Saya suruh Jessica WhatsApp. Tapi sebelum dia WhatsApp, saya minta Jessica untuk mengganti foto profil WhatsApp-nya dengan wajah yang cantik dan menggoda. Kalau WhatsApp, foto lu Tapi di WhatsApp fotonya gue ganti foto dulu foto ya. yang cantik. Gue cuma bilang tes terus dibales. Tes doang, yes dia. Fikri seorang order call. Dia nelfon. Halo? Fik. Halo? Iya, halo? Oh, enggak, sorry. Tadi gue salah nomor nih. Enggak. Sono, Fik. Enggak, tadi gue mau nyari adik gue, ternyata salah nomornya. Sorry ya, salah sambung ya. Dia bilang suara gue cantik, kayaknya ajak enggak, please. Please, saya mau ngomong bentar. Makasih ya. Enggak, itu udah mumpung dia telepon. Memang. Enggak. Udah dibilang salah sambung, dia malah ngajak kenalan. Tapi kliennya cemburu buta, dia mau ngambil teleponnya Jessica. Saya coba tarik cewek tersebut ke samping supaya tidak mengganggu. Maksudnya apa? Biar aja kita pengen tahu sejauh mana cowok ini gombal. Tapi kamu nggak ada yang marah kan? Aku masih single, aku masih single. Stop gak? Enggak, gue nggak suka, ini udah berlebihan. Oh iya, bagus dong kalau gitu. Kalau gitu nanti aku tambah balik ya. Aku masih sibuk nih. Mas dia udah 2 minggu hilang. Lo yang namanya Rani kan? Enggak, gue nggak kenal dia cewek siapa. Lo yang namanya Rani kan? Iya, gue Rani, lu siapa? Mana Fikri?
siapa? Siapa? Lu siapa? Gue istrinya, Mas. Istrinya Fikri. Iya. Lu datang marah-marah. Lu datang dari mana nih? Siapa nggak? Gue nggak tahu lu Ini orang datang dari mana nih? Gue lagi ada masalah, lo nggak usah bikin tambah masalah di sini. Tapi lo nyari masalah juga sama gue. Lo yang nyari masalah. Gampang kayak lo pelakor lo. Lo ngaca, muka lo yang nggak pelakor. Iya, kenapa? Firmansyah. Tolong jangan ribut sama saya, Mas. Iya. Iya, oke. Udah, lu keluar, lu di luar. Keluar. Gue mau jangan pikir ya. Tenang dong. Lo tenang. Di luar. Lo tenang dong. Gimana gue nggak bisa? Lo mau ditolongin nggak sekarang? Oke, ini gue udah mau ditolongin sama kalian. Tiba-tiba Ya lo tenang. siapa yang bisa tenang kita cari pelakor? Oke. Siapa yang bisa Nih, tenang? kasihan lihat. Tolong, Pak, tolong. Iya, Pak. Maaf. Lagi usaha, lagi bisnis. Iya, maaf. Maaf, Pak. Iya, maaf, Pak. Tuh. Lo minta Ini maaf. tempat Lo orang, minta tempat maaf orang. dulu. Iya, Maaf nih. iya, lo Ini soalnya mulai duluan. Iya, pelan-pelan dong. Orang udah kita bawa keluar. Laki lo Fikri Firmansyah bener nggak? Iya bener. Tuh bener Mas. Bener. Oke. Ribut aja dari tadi. Gue punya masalah yang harus dikirim dulu dong. Lo baru Bisa aja masuk. hilang. Ini baru saja yang pertama. Ini jangan-jangan dia yang pelakor nih. Jaga mulut mbak. Iya, habisnya tiba-tiba ada yang kayak gitu. Lo ngatain gue tiba-tiba. Gue yang nyari pacar gue. Dan dia tahu Fikri Firmansyah. Ngasih bukti ke saya. Dia nggak ngasih bukti. Ya udah lo buktinya apa juga kalau lo bukan pelakor, lo punya bukti apa? Ada orang yang tiba-tiba ini bukan penggoda kita, bukan siapa-siapa tadi ya? Bukan. Gak diundang dia? Bukan. Berarti lo diikutin? Tapi dia dibilang pelakor, katanya merebut suami gue. Berarti kalau memang itu ada orang yang sama, artinya lo pacaran dengan seorang suami orang. Rani tidak bisa mengontrol emosinya. Saya kesel dong. Udah, Rani kita ajak keluar karena pemilik kafe pun, pemilik tempat kita syuting itu pun protes. Karena kafenya jadi tempat ribut-ribut. Karena banyak tamu di situ. Akhirnya saya suruh si Rani untuk keluar, bawa ke mobil, tapi saya marah besar. Saya memilih untuk ngopi dulu di situ. Ayo lah, ini nungguin. Kita udah ajak dia ngobrol. Ya nggak, sekarang masalahnya gue juga gimana ya Jo ya. Kita udah mau semuanya mau kita bantu dia, tapi sekarang masalahnya kan dia marah-marah. Ya emang orangnya emosian banget. Seneng banget teriak itu emang. Tapi gue nggak mau kalau kayak begitu. Masa dimarah-marah begitu? Ya. Belum awalnya udah marah-marah. Lu dari awal lu udah bilang lu mau ngangkat dia. Sekarang di lapangan lu bilang lu nggak mau. Lu ngatur gua sih. Ya tuh basah kan. Ganti nih. Udah. Baju dong, baju. Baju. Jangan sampai nggak jadi. Ya udah, gue ganti baju dulu deh. Ya udah, nanti gue nyusul mobil. Namun saat kamera sedang off, tiba-tiba Rani bilang di situ dia mendapatkan SMS dari seseorang yang tidak diketahui namanya. Dia mendapatkan bukti pernikahan, sepasang tangan dan juga memakaikan cincin seperti foto pengantin. Kita nggak tahu nih siapa yang ngirim. Atau jangan-jangan cewek yang tadi yang mengaku bahwa katanya Rani telah merebut suami. Wah, itu bener-bener tadi itu sebetulnya siapa sih itu orang? Dari awal kita udah sempat Iya, berpikir positif ya kalau ya. Tapi sampai saat ini sejauh ini maaf kalau misalnya tiba-tiba berubah. Mungkin Uya bisa ngebelain lo misalnya, tapi kalau di mata gue lu yang pelakor. Kok Mas bisa bilang gitu sih? Ya masalahnya lo harus lebih berani nunjukin gitu loh. Oke, Kalau saya lo buktiin kalau saya bukan pelakor. Iya buktiin. Lo bukan perebut suami orang. Sama sekali bukan. Iya masalahnya di situ. Masalahnya dianya sendiri tuh nggak bisa buktiin. Kok aja malah jadi berpihak ke dia Bukan. sih? Masalahnya kita nggak bisa ngebelain yang salah. Udah itu aja. Jadi intinya. menurut Mas saya yang Nggak, salah nggak, gitu. Kita nggak berasas, Begitu. nggak benar. Lo benar. Iya, Nggak, lo benar. Mas, tolong hargain saya. Iya. Saya di sini klien. kita- Saya minta bantuan kalian Jo, dong, bener nggak? asas praduga tak bersalah. Kita Iya. harus hargai dia dong. Iya. Iya, Mas nggak bisa ambil kesimpulan. Oke, Betul. Makanya gue bilang, gue pindah tadi gue percaya sama lo. Sekarang gue jadi nggak Nggak bisa, percaya. karena dengan adegan Oke, tadi oke, begitu, oke. dia marahin saya.
Mas bisa bilang kayak gitu, Mas tega ya? Jo, minta maaf sama dia. Dia juga Enggak, ntar dulu ya. Dia nggak bisa ngelarang asumsi gue dong. Asumsi gue itu liar. Apapun yang ada di kepala gue nggak boleh gue tutupin. Itulah gunanya gue ada di Ya sini. udah, tapi kan dia udah menjelaskan. Lo terima juga. Oke, maaf Ibu, maaf. Lanjut. Enggak, yang kelihatan kan nggak ikhlas gitu. Ya udah. Udah. Oke, sekarang kita mau gimana lagi? Terus ada telepon Sekarang Siapa? dari Fikri. Tadinya kita sempat bingung nih mau cari Fikri kemana. Tiba-tiba si Fikri nelpon. Langsung gua angkat dong. Dia malah ngajak ketemuan. Soalnya aku kangen banget sama kamu, Jessica. kamu di mana ketemu yuk? Ya udah kalau kamu kangen, kita ketemuan aja. Kamu sekarang lagi di mana? Aku samperin ya. Aku sekarang lagi di studio sih, di Solo Studio. Oh, Jul Studio. Bentar deh. Aku pengen tahu dong lokasinya di mana. Kirim sekarang boleh nggak? Oke, gampang lah itu. Yang penting sekarang kita ketemu di Mall Basura ya. Emang berapa lama lagi kita ketemuan di Mall Basura nih? Biar aku siap-siap. Paling sekitar 45 menit lagi lah. Dan akhirnya dia kasih tahu dia lagi di studio Jul. Tuh depan lah. Tuh depan kelihatan tuh. Nah, stop. Sesampainya di studio musik, kita udah ngeliat Fikri di luar. Itu Fikri Mas. Apa itu? Iya. Tapi kita lihat dia tuh sama siapa itu. Dan tiba-tiba ada cewek di sana. Yang tadinya kita lihat baik-baik aja, tiba-tiba mereka berantem. Dia ngeluarin apa tuh? Saya kirim orang ke audio buat ada suaranya. Gak lama kemudian mereka baikan lagi tuh. Terus Mas Uya langsung nyuruh gua nelpon si Fikri lagi. Langsung gua telepon. Dan diangkat. Menurut lu menurut lu dia gimana ini, dia ada hubungan apa gimana? Enggak, ini pasti ada hubungan. Karena awalnya akrab, terus kayak dia tersinggung atau mungkin dia sakit hati karena apa, terus jadi berantem begini. Tapi yang jelas mereka ada hubungan spesial. Lu telepon dia. Halo Kak. Fikri, kita jadi janjian gak nih? Aduh, sorry banget nih Jessica. Kayaknya udah hari ini dulu ya, gua aduh sakit panas banget nih, sumpah. Tapi dia ngebatalin janji mau ketemuan sama gue. Ya kamu sakit. Kalau lagi panas kan aku kipasin deh. Jadi kita nggak jadi ketemuan nih. Padahal kan aku udah seneng banget pengen ketemu sama kamu. Aku juga pengen banget ketemu sama kamu, Jessica. Cuma ini lagi nggak bisa kemana-mana. Badan aku sakit semua nih. Yaudah kamu cepat sembuh ya. Jangan lupa minum obat ya. Ntar kita ketemuan ya kalau kamu udah sehat. Gak lama kemudian tiba-tiba mereka berdua pergi dari studio musik. Kita ikutin. Mereka pergi naik motor, kita ikutin. Ini masuk ke komplek ini, berarti dia mau ngapain ya? Jadi kayak mau ke rumah si cewek itu ya. Iya, aku nggak tahu ini kompleks. Terus lagi. Dan tiba-tiba mereka berhenti di satu rumah dan masuk ke dalam, dan kita nggak tahu itu tuh rumah siapa. Apakah rumah istrinya atau rumah pacarnya? Oke, dari sini aja, jaga jarak, itu jangan terlalu dekat. Lu nggak tahu di rumah siapa? Berarti rumah cewek ini kan? Atau rumah mereka berdua? Lu nggak kuat Kita nggak bisa masuk rumah itu ya? Oke, besok kita balik lagi ke sini. Oke. Kita pikirkan gimana strateginya. Sekarang kenapa kita ngelanjutin hari ini? Karena suatu situasi nggak kondusif. Betul. Lu udah emosional kayak begini, lu udah histeris kayak begini. Cukup sampai sini. Pemirsa Playboy Zaman. Kita sudahi saja untuk hari ini. Kita lanjutkan lagi cerita kita besok. Akan kembali besok. Playboy Zaman Now, kamu terciduk. Oke, balik lagi di Playboy Zaman Now, kamu terciduk. Sebetulnya kita sudah mendapatkan informasi
mengenai cewek yang kemarin dan itu rumah siapa, dan informasi dari tim kita itu adalah rumah seorang wanita yang bernama Ratna. Kita menuju ke rumah Ratna dan kita akan coba selidiki, ya kan? Kita ke sana aja langsung ya. Akhirnya gue diutus sama Mas Uya untuk turun untuk cari info nih mengenai Fikri. Rumahnya ini yakin rumahnya yang kemarin kan ya? Terus tapi di depannya ada anak kecil Oke, itu anak. Kebetulan ada anak kecil di depan rumah. Awalnya gue curiga, ini anak siapa sih? Ya udah gue coba tanya aja, kali ada info mengenai Fikri. Permisi, adik kakak mau nanya dong, Kak Fikrinya ada nggak? Papa Iki? Iya deh, Papa Ikinya ada? Oh nggak ada, Papa Ikinya pergi kemana? Oh pergi, adik nggak tahu ya kemana? Oh gitu, kira-kira tahu nggak Papa Iki pulangnya jam berapa? Nggak tahu juga ya? Oh ya udah deh, makasih ya. Nah setelah gue cuma dapat info kalau Fikri tidak ada di rumah itu, gue balik ke mobil dan gue kasih laporan nih ke Mas Uya, Kak Jo, dan juga klien kita. Dia malah ngamuk, maksa turun lagi. Oke, gue bakal percaya kalau gue turun sekarang. Ya ampun, tuh kan lu bilang jangan turun, Dit. Ini orang nggak bisa kontrol emosi ya. Tuh kan dia datang kan. Bu, saya mau nanya, Fikri di mana ya? Yang sopan ya. Enggak, saya mau nanya doang. Ya, Fikri di mana? Ada apa? Jadi kemarin saya ngeliat Fikri kesini sama cewek, sama perempuan. Namanya Ratna. Kalian pergi? Saya mau nanya. Ya, saya mau nanya sama ibu. Iya. Kita nggak tahu nih alasannya kenapa. Tapi yang pasti, ketika kita sebut nama Fikri, dia langsung marah besar dan kita benar-benar diusir dari tempat itu. Akhirnya gue tarik klien kita untuk masuk lagi ke dalam mobil. Ngaco ya, gue malah dimarahin sama ibu-ibu. Iya, lo cara lo salah. Yang gue simpulin adalah ibu-ibu itu benci sama Fikri. Ma cowok gue, bener dong? Iya, dia tadi sampai nggak mau bahas sama sekali. Berarti ini ada kemungkinan ibunya si Ratna. Yang gue bilang itu pasti ibunya Ratna. Ya udah, gini. Mau dilanjutin nggak? Iya. Kalau mau lanjutin, gue minta ini break dulu. Kita lanjutin besok dan lo harus ikutin aturan permainan kita. Kalau lo tetap bandel kayak begini, gue nggak mau lanjutin penyelidikan ini. Ya udah, kita lanjutin lagi besok. Tetap di Playboy Zaman Now. Kamu tersenyum. Hari ini kita mau melakukan penjebakan. Kita sudah siapin kafe dan penggodaan yang gak lain dan gak bukan adalah Jessica. Karena dari awal gue tuh udah punya feeling ya, kayaknya nih anak nih bisa banget nih digoda sama Jessica. Oke, masih di Playboy Zaman Now. Kamu tersenyum. Sekarang kita sudah memikirkan strategi berikutnya. Jadi Jessica hari ini janjian ketemu dengan Fikri. Dia berhasil, berarti artinya Jessica berhasil memancing Fikri untuk ditemui hari ini. Ya, dan janjian ketemunya adalah di kafe seberang tempat mobil kita ini. Gue harus siap-siap dulu nih. Enggak usah ngapain, kalau siap-siap lo gitu aja apa? Ya gue harus ganti baju dong, kalau nggak ketahuan dong gue dari Antv gimana. Itu Fikri. Oh udah datang. Beranda, gue mau turun. Tunggu. Jessica belum siap, baru turun lagi gimana? Pas tadi Fikri masuk, Jessica pas lagi lari di depannya. Itu tuh Fikri. Ya, jangan dulu, tunggu dulu. Maafkan diriku. Itu tuh Fikri. Ya, jangan dulu, tunggu dulu. Bukan urusan lo, tahu
maju. Kenapa sih? Lo tadi pas lo datang dia tuh datang, tapi dia nggak tahu lo. Cuma dia turun. Mas, dia di depan mata saya, kelamaan ini saya ikut Ya caranya tapi Mas Uya. Terus caranya kelamaan. sekarang akhirnya gagal kan dia pergi kan? Terus diusir dia pergi kenapa? Ya kira-kira dia turun ngelabrak. Udah amat, temen gue udah puas Nggak ngelabrak bisa. dia. Udah, sekarang udah turun hujan, ya. Dia juga naik motor, ya. Nggak mungkin juga dia balik ke sini. Ya nggak, makanya dia nggak telepon Ya, juga ya nih. gue udah pusing ya, jujur aja, lo udah bikin rencana penjebakan ini gagal gara-gara ulah lo. Sekarang gue mau stop hari ini, stop, stop. Kurang menarik kali teleponnya, ngobrolnya. Iya. Tapi kali ini kan gue berhasil. Lo harus latihan jadi penggoda dong sehari-hari. Mau nggak sini belajar sama gue? Tapi kali ini gue berhasil ngajak dia ketemuan. Dan dia mau ketemuan sama Dia lo di udah mau sini. jalan ke sini. Oke. Sebenarnya penting gak sih ada kayak seorang penggoda? Oh, penting Penting kenapa? dong. Lo kan mau pengen lo pengen Iya. ngetes kesetiaan Cowok. cowok lo. Caranya kita dengan mendatangkan penggoda dong. Kenapa lo takut ngeliat dia? Ya, enggak sih, cuma kayak Kenapa lo ngeliat dia? ganjel aja gitu kalau misalkan kayak ada. Masalahnya di mana coba? Masalah di mana? Karena cuma cemburu doang. Masalahnya takutnya berlebihan gitu. Enggak, tenang. Penggoda kita profesional kok. Ya udah. Kalau begitu sekarang coba lo telepon. Fikirnya udah di mana? Kita mengeset sebuah pertemuan. Kita men-setting sebuah pertemuan di gym. Karena informasinya adalah, menurut klien kita, katanya Fikri itu nggak suka nge-gym. Kalau sampai Fikri nggak suka nge-gym, dia datang ke tempat gym, artinya kan dia bener-bener niat. Kok nggak diangkat ya? Kalau nggak dia angkat bisa gagal yang kedua kali nih kita nih kayaknya. Wah, lo emang bener-bener lo kurang profesional Nah, lo, oke, Jessica. kita coba lagi, kita Oke, coba lagi. Nanti di tempat gym itu justru Jessica tidak akan muncul. Kita akan masukkan penggoda atau seorang penggoda wanita cantik yang memakai baju nge-gym dan kita akan lihat dia akan terpancing atau tidak. Dia nelfon nih. Halo Fikri, lo di mana? Oh udah deket, gue udah nyampe nih, gue tunggu ya. Jangan dong, lo apa? Terus dia ngaco banget. Dia belum. Siapanya nih? Jessica-nya. Dia kayak interest gitu sama cowok saya. Ya terserang lah, aku kurang suka. Kalau dia udah kontek-kontekan, ternyata nih cowok Oke, aku bisa kontak dia. oke. Sekarang ada dia. Ya udah tenang aja. Pokoknya sekarang gini. Nanti lu sekarang buru-buru ke bawah. Coba kasih lihat alat pendengar lo. Oke, di kuping penggoda kita, Devi ya. Sudah ada Devi, alat ini. pendengar. Coba tolong diputar. Ya, di Oke. sebelah sini sudah ada. Ya, nanti akan terhubung lo dengan Kita kontak ya. Ya, yang kita akan kontak lo dari sini. Dan nanti di dalam sudah kamera yang memantau. Kita bisa lihat dari sini. Ini jelas, benar-benar apa adanya. Oke, dan sekarang lo turun, lo ikutin instruksi dari gua di sini. Apapun yang nanti gua suruh, lo ikutin, ya. Oke, Devi, kalau dengar angkat tangan, Devi. Angkat tangan. Oke, kita lihat di sini. Oke, Devi, lambaikan tangan ke kamera di sebelah kiri lo. Ya, halo. Oke ya. Oke, ya udah. Coba ngomong oke. dulu deh, pengen denger. Devi, coba ngomong. Nah, jelas. Dengar ya sayang ya. Sayang. Nih Devi udah siap di sana. Iya. Sekarang kita tinggal tunggu Kedatangan Fikri. Dan pacar Fikri. lo. Bener dia Jangan, bukan? jangan. Ya bener, itu dia bener ya. Itu dia ya. Ya bener itu cowok lo ya. Iya benar, sinting tuh orang sumpah dia tuh yang 2 minggu. Ya, oke. Oke. Devi siap-siap, itu udah ada Fikri. Aduh. Apa? Jessica bukan?
Oke, oh dia telepon. Telepon, Satu, nih. nengok satu. Nengok. Dan bener aja, nggak usah penggoda kita memulai, Fikri yang nengok duluan. Berapa kali menurut lo berapa kali dinengok? 5. 2. 2, ini 2 nih ya. 3 tuh. 3. Oke, baru 3 kali dia nih ya. 3 tapi lihat kaca. 4. Empat. Nih ya, dia kan lagi nungguin Jessica kan ya? Dia gelisah, dia mulai gelisah. Ya dia Antara antara orang gua lain rasa- dia sih. takut kalau dia samperin si Devi, tapi Kalau gua dateng. nyampe. Oh, dia nyamperin. Usuk-usuk naik sepeda statis. Oh, dia nengok. Kamu lagi ngapain? Lagi monitoring aja. Oh, monitoring. kamu nge-james kok nggak pakai baju nge-james sih? Enggak, kebetulan gue yang punya gym ini. Apa? Saya yang punya gym ini. Dia ngaku yang punya. Apa salah dia cuma dia gila. Padahal dia kan cuma datang atas undangan Jessica. Dia ngaku pemilik gym. Kamu kayaknya masih baru nge-gym ya? Iya, aku baru nge-gym banget nih. Gimana kalau kamu mau ajarin aku beberapa alat gitu? Aku emang suka olahraga, makanya aku bikin gym ini karena aku emang suka olahraga. Oh gitu, pantesan. Mau dong, kamu bisa jadi PT aku gitu maksudnya? Bisa dong, aku Ya suka ampun. olahraga. Ampun. Olahraga. Ya udah, aku tuh, iya mau, aku tuh gemuk, aku nggak pede, aku tuh, ya ampun, aku mau banget Mana dong. sih badan kamu bagus? Tapi emang Coba cowok. enggak nih cowok nih pencitraan banget, Mas. Kenapa? Dia nggak pernah nge-gym. Dia disuruh nge-gym aja tuh males, Mas. Lah ini Sumpah ini orang pencitraan banget, sumpah nggak buktinya. Ini dia semangat diajak banget. Apa gym mau. Aduh, ini modus banget nih. aduh. Please dong, please. Aduh, kamu kok pegang-pegang sih? Jangan Biar- pegang-pegang biar- dong. biar benar. Ya udah, pegang. Maksudnya pegang barbelnya aja. Pegangnya biasa aja. Mas, nggak boleh mau turun, Mas. Mas, saya mau ngelabrak dia Jangan langsung, Mas. Rani, sabar. Taruh sebentar. Devi, nanti kamu pura-pura kesleo ya. Devi, kalau bisa kamu pandangannya arah kebalik. Dev, karena ada kamera di belakang lo. Kayak aku sakit deh, tangannya Kenapa kesleo tangannya? gitu. Aduh. Kesleo gimana? Iya, itu nggak tahu ini. Enggak, ini padahal ini ringan kok. Aduh, sakit. Mau Ini dipijit, mau dipijit. emang mau dipijit juga? Dia punya gym apa tukang pijit? Nah, itu dia. Coba kita lihat pemirsa, ini benar-benar apa adanya. Kita bisa memantau dari sini, ya. Oke. Jadi kamu punya gymnya cuma di sini aja? Ada banyak, aku punya cabang 5. Ya ampun, banyak banget. Berarti kamu orang kaya dong. Salah satunya ini. Oh gitu, Di berarti kamu daerah orang yang- kaya dong ya? Ya, gitulah. Oh, Orang kaya kok bilang-bilang sih. Ini pengecualian. Karyawan kamu mana emang, Mas? karyawan kamu mana? Kayaknya lagi istirahat ya mereka. Parah deh orang. Ini penggoda Mas Uya, ini udah berlebihan, Loh, Mas. ini berlebihan apa sih? Ini Cowok yang berlebihan. berlebihan. Ini Orang- berlebihan, saya nggak suka. Ini udah berlebihan banget, Cowok lo Mas. yang megang-megang gimana Enggak, ceritanya? Oke, oke, nggak sekarang gini. Ini cowok saya udah di depan mata. Iya. Makanya harus turun. Belum, Nggak Pak. bisa Belum, dong. belum. Harus turun. Saya udah nggak ketemu dia 2 minggu. Dan penggoda Mas Uya ini bener-bener nggak fit saya. Ya, jangan keluar ya. Rani klien kita maksa buat turun. Kita udah kejar-kejaran, kita udah tarik-tarik, dia maksa dan hampir aja dia masuk ke gym tersebut. Untung berhasil kita tahan. Ya. Itu please, itu Masuk ke dalam, masuk ke dalam, masuk ke dalam. Gue jatuh tahu. Lihat nggak sih bantu saya? Ya ini kita juga lagi Kita lagi bantuin kamu.
Cowok lo yang berlebihan. Cowok lo yang tangannya gerayangan kok malah penggoda kita sih disalahin. Pusing, udah jelas gitu loh. Hampir ketahuan tadi udah di depan situ loh. Untung gak ketahuan. Udah nggak deh, gini, kalau udah tahu gini caranya, yang saya simpulin ada kalau kalian bertiga tuh nggak dukung saya. Loh, kok gitu sih? Enggak, saya tuh ngapain kalau bukan bantuin lo? ngikutin, maksudnya tuh kayak lama gitu loh mas. Itu cowok saya udah di depan mata saya sendiri. Rani kan dari awal udah bilang mau ikutin aturan kita. Sekarang setiap ketemu panik. Udah gini, saya rasa udah cukup sampai sini. Tunggu, aja deh. belum. Tapi pada ngerti kan, maksudnya tuh kayak Ngerti, gua gimana? ngerti. Kalau kita ngapain bantuin lo, Ran? Banyak tahu klien yang juga bisa kita bantu. Kenapa kita memutuskan buat memilih lo juga lo berarti harus menghargai kita. Iya, lo kira maksudnya waktunya banyak. Ini juga udah buat bantuin lo kali. Oke, Jessica coba lo telepon. Kita lihat. Nih dia angkat telepon nih. Dia nggak jauh nggak ya? Enggak. Halo? Oh, Halo, Fikri? Dia nggak jauh loh. Fikri lo udah di mana? Udah nyampe belum? Aduh, aku masih di jalan nih, macet banget. Gimana dong? Coba Devi ajak ngomong siapa mas? Oh gitu. Soalnya aku Siapa sih? Kamu dari siapa sih? Mana ya? Aku masih macet banget. ada suara sih, suara siapa? Kamu sama siapa? Katanya masih di jalan. Enggak. Itu biasa ada orang lewat. Fikri, kita jadi ketemu nggak nih? Ya udah ya, sorry ya. Nanti kita atur lagi, oke? Begitu dia telepon-teleponan sama Jessica, justru dia mau cancel Jessica. Jessica, tunggu nanti lain waktu. Dia lagi kepincut gitu. Iya, dia lagi pinjam sama. Ngomong-ngomong, kamu mau nggak aku ajarin nyanyi? Nyanyi? Iya. Ajarinnya di gimana? Ajarin di Mau mana nggak? di sini? Ajarinnya gimana cepetan? Kita sekarang ke tempat karaoke, mau nggak? Karaoke mau ngapain? Kok nggak mau lah, nanti kamu macam-macam lagi sama aku. Enggak, kamu percaya sama Berani aku. swear ya? Sumpah. Dia sempat ngajak penggoda kita untuk pergi keluar. Katanya mau pergi ke karaoke. Mau ngapain? Mau nyanyi apa nyanyi? Dia sampai batalin janji loh demi cewek iya. Ini nih penggoda maksudnya itu berlebihan mas. Ya udah, lo ganti baju dulu. Ya udah, aku ganti baju dulu dong. Ketemu di sini ya? Oke. Sekarang coba lo telepon. Coba lo yang telepon. Tapi jangan emosi ya, jangan main bilang-bilang lagi di depan gini loh. Di reject. Alat pendengar, jadi kita masih bisa terhubung. Oke, Devi, lo ikutin aja ya. Kalau sampai kita hilang jejak, lo Sherlock ya, Devi ya. Anggukan kepala lo kalau dengar, Devi. Anggukin kepala. Devi kalau dengar, anggukin kepala. Oke, angkat tangan lo kalau dengar. Oke. Mundur, kita ikutin. Cabut semuanya, pindah. Ikutin dia. Masih kelihatan. Cepet. Maafkan diriku. Aku tuh tadi kaget dia bilang dia suka dangdut. Dia tuh mutusin saya
karena dia bilang dia gak suka sama dangdut. Cuman Dia gara-gara lebih itu. suka aja, tapi tadi apa nyatanya? Dia bilang apa ke cabang godanya Mas Uya? Iya, seharusnya kamu bahagia, berarti dia juga suka dangdut, kamu juga harus. Tapi dia sampai rela begitu loh. Demi buat deketin itu cewek. Dev, tolong nanti kalau nyampe manapun lo Sherlock ya. Lo kehilangan jejak lo nih. Tapi untung saja penggoda kita masih memakai alat pendengar, jadi kita masih bisa terhubung. Ya, kita sempat ketinggalan jejak, tapi kita udah ngasih pesan lewat handphone saya yang masih terhubung dengan penggoda kita. Tolong share location di mana lo ada. Kayaknya kalau gue sih ngelihatnya wajar aja kalau cowok lo tiba-tiba gampang kena yang lain gampang, karena lo nya kayaknya emang enggak, bukan masalah begitu. Lo juga harus koreksi diri juga. Masalahnya pas lama saya pacaran sama dia, dia posesif Kak ke saya. Tapi kalau lihat gaya lo kayak gini, kayaknya lo yang posesif. Dia yang bikin saya begini. Enggak, itu pasti lo yang kayak begitu. Kok jadi nyalain saya sih? Kan lihat sendiri dari mata kepala kakak Iya. sendiri Coba. kan gak begitu. Enggak, lo nggak bisa begitu dong. Lo dia kan klien kita. Dia nggak bisa iya. Iya, tapi Bisa begitu dong. dia nggak harus gitu sih. Harus gini Ya juga enggak bisa dong. begitu. Kalau Uya mau sama lo, ntar lo mau juga lagi. Apa? Maksud kakak apa? Ya, Jody, ya. diam. Udah Oke, tenang. oke, gue bingung aja. Oke, ini tunggu. Marah, kelepek. Coba rasain jadi Oke, saya. Coba sebentar. Kak, Sebentar. coba. Dia ngirim Sherlock. Posisinya nggak jauh-jauh dari sini nih. Berarti dia bener. 50 meter ini, berarti coba kita puterin taman ini deh. Coba mungkin sisi sebelah sana kali. Tahu-tahu yang mengagetkan, itu bukan tempat karaoke. Apa ya, maps-nya mengajak kita pergi ke sebuah taman. Dan yang bikin kaget adalah kita melihat mereka berdua di taman sedang mesra-mesraan kayak penyanyi India. Ngapain kesini? Katanya mau ke karaoke. Iya, katanya mau ke tempat karaoke. Kalau misalkan aku pikir-pikir tadi kalau kita ke tempat karaoke itu kayaknya bakalan bising gitu loh, terus nggak enak nyanyinya. Nah kalau di taman kita tuh bisa menyatu dengan alam, suaranya lebih jelas. Emang harus kayak gitu lah. Kamu nggak modal banget sih. Bukan nggak modal, emang harus kayak gitu biar menyatu sama alam. Suara kita lebih lepas, lebih jelas. Emang nggak modal ya? Iya, karena karaoke malah ngajak Ke taman, coba. Terus dinyanyiin di taman gitu maksudnya. Kayak kan nggak keluar duit kalau di sini. Jangan gitu dong. Begitu kan gimana juga tuh cowok gue. Kamu pengen diajarin nyanyi apa? Bener ya mau ajarin aku nyanyi iyalah, ya? pastilah. Aku Kamu bisa nyanyi lagu apa? nggak bisa nyanyi, makanya aku mau minta kamu ajarin aku. Lagu apa? Lagu ini ya? Lagu Terserah deh. Cuma kamu Iya, lagu dangdut boleh, terserah. Kamu nyanyi deh. Cuma kamu. Gue gak ngerti, sumpah gue gak ngerti kenapa dia bisa sampai kayak begini. Dia benci banget karena gue suka dangdut. Nggak bisa. Ih, kamu pasti suaranya bisa. bagus banget. Enggak, Nggak bisa. bisa. Latihan nyanyi aja, suara kamu pasti bisa bagus. Yakin ya? Aku tuh banyak banget teman-teman aku semua. Tahu Lesti kan yang juara 1 itu loh. Iya, iya. Nah itu dia itu udah Ayu Ting Ting tahu nggak? saudara. Ayu Ting Ya Ting. tahu lah, itu teman jalan aku. Iya. Iya, aku sering Wow. sering nongkrong sama dia. Kalau Via Valen kamu kenal nggak? Kalau Via Valen bagus gak sih suaranya? Bagus dia mah. Kamu kenal sama dia? Kenal banget dulu sering nyanyi bareng sama. Sering nyanyi bareng sama Sering dia? nyanyi bareng. Coba dong nyanyi lagu Via Valen. Gak mungkin bisa, gak mungkin bisa aja. Kita lihat. Coba Apa? lagu yang lain yang Lagunya kira-kira. Via Valen. Ya boleh deh yang sayang itu ya. Sayang, apa kowe krungu? Buat langsung sekarang. Jangan tenang dulu. Kamu bilang dia nggak suka Dia kalau nggak kamu lagu suka. dangdut. Itu alasan juga kenapa dia putusin gue. Dia ngerasa Dan ternyata nggak nyambung dia sama gue. pasti tentang dangdut. Maka gue gak tau nih sebenarnya di otak dia tuh apa yang dia lagi sembunyi di Tapi balik kamu gue. pacar sama dia tuh beneran serius apa enggak sih sampai Serius lah, gila dia sampai bawa gue kak. lagu aja kamu nggak tahu loh. Dia jelas-jelas bilang gue gak suka dangdut. Dia selera musiknya ke jazz. Iya. Oke, yaudah gue selalu ngalah. Kita emang selalu berantem. Lagu dangdut pun dia nyanyikan. Dan saya nggak ngerti, masih nggak ngerti. Apa yang ada di pikiran si cowok? Kok dibawa ke taman ya? Zaman now masih ada bawa cewek ke taman. BTW kamu udah punya pacar? Kamu udah punya pacar belum? Aku sih Belum punya pacar? belum punya pacar.
Dia nelfon siapa tuh? Dia nelfon lo, enggak kan? Tapi tiba-tiba dia mendapatkan telepon dari seseorang yang kita nggak tahu siapa. Iya, gue pasti ke sana. Hai, siapa? Sini duduk aja. Iya. Sini siapa sih? Sama siapa sih? Dev, Hmm? sorry banget nih, kayaknya aku harus cabut ya. Aku harus balik karena Ih, kok balik sih? Nanti aku gimana? Masa aku sendirian? tunggu penjelasan aku dulu. Barusan tadi saudaraku nelpon, katanya mama aku lagi kritis di rumah sakit. Aku harus usulin dong. Mama yang lagi sakit tiba-tiba. Aku itu dong ke mama kamu gitu, kalau biar bisa jenguk juga gitu, atau kenalin ke mama kamu gitu. Ya aku ajakin dong jenguk mama kamu. Aku kan juga mau tahu Ini mama masalahnya kamu. mama aku tuh ada penyakit jantung, nggak mungkin dong. Mama aku kan nggak tahu aku pernah punya pacar atau seperti apa, tiba-tiba aku Iya, terus aku ditinggal di sini dong. Enggak, Aku nggak mau lah. Iya, aku tahu. Aku tanggung jawab kok. Aku pesenin taksi atau ojek, mau nggak ojek online? Aku Ya, nggak mau ditinggal cabut ya. sendiri. Katanya ibunya lagi sakit dan penggoda kita ditinggal begitu saja. Pertanyaannya, itu telepon dari siapa? Oke, udah kamu di situ aja, kita ikutin Fikri ya. Bagaimana kita ikutin aja? Ya disuruh ikut mobil belakang, dia suruh ikut mobil belakang. Kamu ikut mobil belakang aja, ada yang jemput. Yuk. Ayo, jalan. Jalan. Oke, dia bilang mamanya sakit. Coba kita ikutin. Kemana kira-kira? Dan sekarang baru aja turun hujan lagi. Ini sih, cuma dia tetap aja jalan. Dari taman dia ninggalin penggoda kita. Gila banget kan. Dari situ dia pergi, kita ikutin dong. Kan kita mau tahu tuh dia pergi kemana. Kita keterusan, dia berhenti soalnya. Lewat tuh, dia berhenti ngapain? Waduh, dia muter balik, kok gimana? Kita harus muter balik. Dia mau ngapain sih? Oh dijemput cewek ya, ya. Mas itu orang yang kemarin, Mas. Itu dia mau ke saya, Mas. Sana, kita putar balik juga dong. Itu cewek kemarin. Kita lihat di belakang kita, dia menjemput seorang wanita berbaju hitam. Pertanyaannya itu, wanita siapa lagi? Betul, cewek itu pernah ngata-ngatain Rani, pelapor kita, katain pelapor sama cewek itu. Lo kemana aja lo? Enggak, lo sini. Lo sini bilang lo. Emosi klien kita Rani tidak bisa terbendung lagi. Semua kata-kata kasar makin keluar dari mulut. Semua orang di jalan itu ngeliatin kita. Lo apa sih sebenarnya? Lo harus jawab. Lo kemana ngilang 2 minggu? Nih orang ngaco, Mas. Lo yang ngacap. Ini ngapain sih pakai kamera-kamera? Kenapa nih Eh, kelihatan? omongan lo tuh bullshit, tau gak? Udah di depan orang. Dan Fikri pun nggak kalah emosi. Terjadilah adu cekcok yang sangat luar biasa antara Rani dengan Fikri. Dan cewek berbaju hitam itu hanya ada di seberang jalan melihatin doang. Mobil kita mana? Mobil kita mana? Sini lo yang nuduh gue pelakor. Mobil kita mana? Sini lo. Mobil kita mana? Mobil kita. Itu tuh. Oh kabur, no kabur. Maafkan diriku. Uya udah nggak ngejar, Uya.
kabur. Saya putuskan untuk mengejar Fikri. Namun kita nggak tahu nih mobil tim kita di mana pada parkirnya. Dan saya putus untuk mengejar begitu saja. Saya kejar-kejaran, saya kejar motornya Fikri. Saya coba tangkap motornya Fikri, kamera pun ngejar. Tapi tidak tertangkap. Nah, Abang tau kan dari kemarin gue udah ngikutin dia, Mas. Pasti dia kesel banget ya. Oke, dia balik lagi, dia balik lagi. Dia balik lagi. Enggak. Sabar. Yang di luar dugaan, Fikri datang lagi. Dan disitulah kita langsung mau cari tahu. Betul nggak kalau cewek itu adalah istrinya? Oke, sekarang lo balik lagi kenapa? Oke, ini siapa? Oke. Berubah pikiran. Oke, lo berubah pikiran. Oke, sekarang Gak usah, lo kan yang ngapain gue pelakor. Lo gak tau nih cewek nyamperin gue, dia ngatain gue pelakor. Kenapa? Itu tank top lo kan? ini tank top lo bukan? Bukan. Tank top siapa ini? Lo juga nggak tahu ini bukan tank top lo? Dan ketika ditanya, si cewek itu nggak ngaku kalau itu punya dia. Terus ini punya siapa? Oke, dan sekarang lo istri dia bukan? Lo tanya ke dia dong. Lo ngaku-ngaku. Oke, jadi ini siapa lo? Tapi kamu bilang mau nikahin aku ya, terus kamu ngilang gitu aja. Akhirnya kita dapat jawaban yang cukup mengagetkan. Ternyata dia bukan istrinya. Berarti dia punya banyak sekali koleksi cewek. Mau gue tanya, lo bilang gak suka, gue gak suka lo yang nyanyi dangdut. Lo maksudnya mau apa? Lo larang-larang dia Dia larang bilang dia gak suka sama Kalau selera lo- musik gue. dangdut. Sementara lo nyanyi dangdut. Coba jelasin dong. Aku jawab dulu pertanyaan gue. Emang kenapa? Kemarin kan kamu yang nelfon aku. Iya, emang. Iya emang, kenapa? Telepon Jessica kenapa? Siapa lagi sih, Fik? Aku tuh. Oke, maksud apa? Sekarang. Kenapa? Jadi lo ngerencanain semua ini ya? Iya. Oke, sekarang jelasin. Tadi dibilang lo ngelarang-larang dia atau nggak suka karena dia suka dangdut. Sementara lo nyanyi dangdut kan? Iya. Iya, coba jelasin. Maksudnya apa? Bukti. Iya, saya emang nyanyi dangdut, Mas. Terus kenapa lo bilang katanya lo nggak suka dia nyanyi dangdut? Ini ya, asal tahu ya. Gue tuh dari lama sebenarnya udah pengen banget putusin lo. Lo bisa ngomongin baik-baik. Makanya gue cari alasan, Mas. Apa? Oh, lo gak nyari alasan sama sekali. Intinya, sekarang gue mau mutusin lo. Udah, gue jalan sama dia. Nggak bisa gitu. Fikri. Tapi ini jangan ada kamera nih, ada kamera. Biarin tayangin aja semuanya. Ngapa? Biar orang tahu kalau gue mutusin dia. Asal lo tahu aja. Jadi lo nggak masalah ditayangin nih? Nggak masalah. Nggak masalah, bener. Oh, lo ngerasa kegantengan lo ya, Fikri ya? Amat. Dan Fikri pun bilang nggak apa-apa, tayangin aja katanya. Biar semua orang tahu kalau saya putus atau pengen putus dengan Rani. Lo sama gue udah putus ya, nggak ada urusan lagi. Udah kayak gitu, mutusin gue. Dan dia memutuskan untuk pergi dengan cewek tersebut. Oke, ya udah. Sekarang mau gimana lagi? Udah, sekarang yang jelas dia tadi udah mutusin kamu dan biar semua dibilang biar semua orang tahu katanya kalau dia mutusin kamu. Yang jelas ya, cewek tadi itu bukan istrinya. Betul. Ya, dia bilang bukan istrinya dan cewek itu adalah cewek halu yang bilang katanya Fikri bakal nikahin dia. Ya. Maksud saya tuh kenapa itu cewek tetap ngarepin Fikri? Dan dia tahu kelakuan Fikri ke cewek itu kayak begitu gitu. Ya itulah cinta. Sama seperti lo marah-marah, kesel, kecewa. Itu cinta tuh seperti itu. Saya nggak habis pikir waktu sama ini, saya udah ngasih dia butuh apa, saya selalu kasih sama dia. Dia udah bawa saya ke keluarga dia, gitu udah kenal lama. Tapi yang penting sekarang lo udah tahu kalau dia itu playboy dan nggak pantas buat dipertahanin. Udah, oke. Nggak apa-apa, ini adalah kehidupan, ini lo harus jalanin, lo harus hadepin. Ya, saat lo melaporkan soal ini adalah resiko yang harus lo ambil. Pokoknya sampai kapanpun saya nggak rela. Itu urusan lo pribadi ya. Oke, kalau gitu terima kasih Mirza. Sekian untuk hari ini, sampai ketemu lagi di Playboy Zaman Now. Kamu terciduk.